Kalau bahasan masalah biologis ini memang para ulama merincikannya dengan maksud dan niat yang baik, yaitu untuk menjelaskan kepada umat tentang tata cara yang dibolehkan dan diperintahkan dalam syariat dan juga tata cara yang diharamkan dan tidak dibolehkan. Karena banyak sekali umat Islam yang sangat rapuh dalam masalah ini, sehingga akhirnya mereka belajar biologis dari film-film porno yang mengajarkan mereka hal-hal yang tidak boleh dalam Islam. Seperti panjang lebar sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, haram hukumnya dan dilaknat menggauli istri dari dubur. Dan itu banyak sekali dalilnya. Bahkan dalam salah satu hadis disamakan kedudukannya dengan orang yang mendatangi dukun. Kata Nabi SAW, siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dan di dubur juga mendatangi dan mempercayai dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi ancamannya sangat tegas. Islam tidak membolehkan kecuali di tempat yang telah Allah perintahkan, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222 tentang masalah hukum haid. Di antara potongan ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau para istri sudah suci dari haid, maka gaulilah mereka di tempat yang Allah perintahkan. Kata ulama tafsir, di kemaluannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan menggauli dubur kecuali memang dengan hikmah-hikmah yang sangat besar. Di antaranya kita tahu dubur adalah tempat keluarnya kotoran. Hanya ada 2, tinja, mohon maaf, dengan gas yang beracun, yang berbahaya sekali sebenarnya, maka harus dikeluarkan dari perut manusia. Kalau tidak maka akan merusak organ tubuhnya. Bahkan banyak orang terjadi kasus karena keracunan dari perut sehingga meninggal dunia, ajalnya datang. Maka Islam tidak melarang itu kecuali dengan hikmah yang sangat besar. Apalagi memang sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala yang memahami masalah itu. Lebih memahami tentang masalah hikmah penciptaan makhluknya. Begitu pula teman-teman sekalian dengan menggauli kemaluan pada saat haid ataupun nifas. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 22 ayat 222 itu adalah kotoran, najis, bakteri, berbahaya. Tetapi diberikan rukhsah dan keringanan untuk menggauli kalau dubur di antara 2 atau di antara lubang dubur yang bukan dimasukkan ke dalam duburnya, atau menunggingkan istri dan digauli di kemaluan dari belakang sebagaimana sudah kita rincikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan itu yang disebutkan dengan perkataan sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya menggauli istri saya, gitu kan. Apakah boleh dari dubur? Awalnya Nabi SAW mengatakan boleh. Lalu Nabi SAW panggil lagi, dia ditanya, apa yang kau maksudkan? Apakah diletakkan kemaluan di dalam dubur atau di kemaluan dengan kemaluan yang bertemu? Maka kata Nabi SAW, andai saja di duburnya maka haram. Tapi kalau engkau meletakkan di antaranya atau memasukkan kemaluan dari belakang maka tidak masalah. Dan ini rincian yang sangat detail. Ya. Jadi dalam agama kita, masalah biologis adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Dan bentuk perhatiannya adalah mengikuti panduan yang disampaikan oleh sang pencipta Allah melalui sang Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita titik beratkan dalam beberapa kali pertemuan, kalau tidak salah 3-4 kali pertemuan bicara masalah biologis dalam Islam ini, itu semuanya dibolehkan kecuali hal yang diharamkan saja. Dan diharamkan hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan di dalam dubur. Kalau di sekitarnya, sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan akan kita titik beratkan juga hari ini, ada penjelasan lagi bahwasanya, dan akan kita rincikan nanti insyaAllah, diulangi lagi penjelasan tentang masalah wanita haid yang dibolehkan untuk digauli. Intinya bukan di kemaluannya. Dan sudah panjang lebar dijelaskan kalau semuanya boleh istimta atau mengambil kenikmatan dari pasangan, ya selama bukan yang diharamkan. Sementara yang diharamkan cuma 2 saja. Dalam penutupan bahasan masalah bab biologis ini, penulis mengkhususkan bab istimna atau onani, dan beranjak daripada surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka. Ini sampai ayat 7 yang berarti tetapi barang siapa yang mencari di belakang itu, maksudnya bukan melampiaskan biologis pada istri, artinya dia berzina, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ayat ini sambil berkata, Allah menjelaskan kepada kita saat menyebut bahwa mereka memelihara kemaluan
mereka kecuali terhadap istri-istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Istri tentu orang bebas, hamba sahaya orang yang terikat, keterbudakan yang juga bisa dinikahi oleh orang-orang beriman. Diharamkannya selain istri dan hamba sahaya. Dia juga menjelaskan istri-istri dan hamba sahaya yang dimiliki itu dari kalangan manusia, bukan binatang ternak. Ya, karena salah satu efek buruknya film-film porno itu, mereka mengajarkan untuk biologis dengan hewan, biologis dengan sesama jenis, homoseksual atau lesbian, biologis dari tempat-tempat yang dilarang seperti dubur dan juga darah haid. Ya. Kemudian Allah menegaskan barang siapa mencari selain itu, selain kemaluan istri yang halal, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, maknanya orang yang berdosa. Jadi tidak dihalalkan memfungsikan zakar seseorang kecuali pada istri atau hamba sahaya yang dimiliki, dan dimaksudkan juga dalam ayat ini tidak dihalalkan istimna atau onani. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah memasukkan onani kalau dilakukan sendirian, maka itu adalah perbuatan yang haram. Masuk dalamnya masturbasi dan seterusnya, yang sejenisnya. Tetapi kalau dilakukan oleh pasangan, onani bagi laki-laki haram. Tapi kalau istrinya yang lakukan pada saat istri lagi haid ataupun nifas, maka itu dibolehkan. Sahih dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang berarti barang siapa yang menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya didatangkan hadis ini adalah kalau berzina tidak boleh dengan wanita asing, maka semua jenis yang bisa berhubungan dengan istimta dari biologis, maksudnya mengambil kenikmatan dari biologis, baik itu onani, baik itu sentuhan, baik itu ciuman, baik itu juga oral seks dan segalanya, ini tetap haram hukumnya. Jadi ada sebagian orang mengatakan mungkin zina haram, meletakkan kemaluan dengan wanita asing. Tetapi kalau yang lain tidak apa-apa. Makanya ada orang beranggapan pacaran tidak berdosa. Seperti gandengan tangan, ciuman, pelukan, bahkan sampai menumpahkan sperma, yang penting bukan di rahim atau di kemaluan wanita, maka tidak apa-apa. Ini perbuatan yang keliru ini. Karena hadis ini menjelaskan tentang tidak bolehnya menggauli wanita haid, tidak boleh menggauli wanita nifas, tidak boleh menggauli wanita dari dubur. Ini semua haramnya berlaku baik zina ataupun tidak zina. Ya, kalau wanita halal saja haram, apalagi kalau wanita yang haram. Dan berlaku semuanya yang dilarang. Ya, dalam agama Islam pada yang halal berlaku pada yang haram. Dan haram ada ekstranya. Karena semua menyentuh pun, melihat pun, dan seterusnya itu semua masuk dalam kategori haram. Anas bin Malik menuturkan radhiyallahu anhu, kaum Yahudi ketika wanita mereka haid, maka mereka mengeluarkannya dari rumah. Orang Yahudi sangat ekstrim. Setiap bulan kalau istrinya haid, maka disuruh keluar dari rumah. Baik numpang ke rumah ke orang tuanya kembali atau kerabatnya, intinya keluar dari rumah. Tidak boleh makan dan minum bersama dengan suaminya. Dan tidak berkumpul dengannya di rumah. Lalu Nabi SAW sempat ditanya tentang hal itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu suatu darah yang kotor. Atau ayat 222. Lanjutan ayatnya tentu sampai akhir Allah mengatakan, dan janganlah kalian menggauli istri kalian kalau sedang haid karena itu kotor. Dan kalau mereka sudah bersuci, gaulilah mereka di tempat yang Allah perintahkan, karena Allah suka dengan orang yang bersuci. Pada saat turun ayat ini, Allah SWT mengatakan itu, Nabi SAW bersabda, berkumpullah dengan mereka di rumah, dan lakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Ya, artinya meletakkan kemaluan di kemaluan. Selain daripada itu dibolehkan. Saat hal itu terdengar oleh kaum Yahudi di Madinah, mereka sempat marah dan mengatakan, orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak ingin membiarkan sedikit pun dari urusan kami kecuali menyelisihi urusan kami. Maka datanglah Usaid bin Hudayr dan Abbad ibn Bishr, lalu keduanya bertanya, wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu. Maka apakah kita tidak menyetubui mereka para wanita yang sedang haid? Mendengar hal tersebut, maka wajah Nabi SAW berubah hingga kami menyangka beliau marah kepada keduanya. Lalu keduanya keluar dan hadiah berupa susu diberikan kepada Nabi SAW. Maka beliau mengutus utusan untuk menyusul keduanya dan memberi minum kepada keduanya. Akhirnya keduanya pun tahu kalau Nabi SAW sedang tidak marah. Artinya teman-teman, terjadi sebuah kasus waktu itu.
tersebar berita orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah tidak mau menggauli istri mereka lagi haid. Sementara mayoritas sahabat dari kaum Ansar, orang-orang Madinah, terpengaruh sekali dengan orang Yahudi sebelum Nabi SAW hijrah. Di antaranya mereka terpengaruh sekali dengan cara biologis. Ya. Salah satu cabangnya adalah tidak boleh berkumpul, ngobrol, makan, minum dengan istri, bahkan tidak boleh serumah pada saat haid, sampai haidnya bersih. Maka datanglah dua sahabat ini, yang disebutkan dalam hadis ini Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu dan Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Datang keduanya, dan ini dua-duanya ahli ibadah sebenarnya, menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Padahal sebelumnya Nabi SAW sempat ditanyakan tentang masalah wanita haid dan perilaku Yahudi. Nabi sudah bilang, turun ayat Al-Quran membolehkan kalian berkumpul, makan, minum, interaksi, bahkan boleh lakukan apa saja dengan istri termasuk istimta atau mengambil kenikmatan, kecuali melakukannya di kemaluan. Lalu kemudian Abbad ibn Bishr dan Usaid bin Khudair pergi lagi ke Yahudi. Kemudian mendengar orang-orang Yahudi berbicara, orang ini, maksudnya Nabi SAW, tidak pernah meninggalkan urusan agama kami kecuali pasti menyelisihinya. Orang-orang Yahudi berharap umat Islam tetap mengikuti itu. Mereka marah, kesannya di antara mereka ya, tentu ini tidak berpengaruh bagi Nabi SAW dan agama Islam. Tapi mereka marah seakan-akan kenapa kok ada orang Islam tadinya ikuti mereka, sekarang tidak jadi ikuti mereka. Maka keduanya pun kembali lagi kepada Nabi SAW menceritakan tentang sikap orang-orang Yahudi yang kesannya marah dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun kelihatan raut wajah beliau marah. Kenapa marah Nabi SAW? Bukan marah kepada dua sahabat ini. Terbukti setelahnya Nabi SAW dihadiahkan susu, lalu Nabi memberikan atau memanggil keduanya, Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhum untuk minum bersama beliau. Tapi Nabi SAW marah, kenapa orang Yahudi menganggap ajarannya harus diikuti?